Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali. Setelah sekian lama tak bersua di majelis yang mulia ini untuk menambah ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat, salam, dan rindu yang begitu mendalam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlak mulia, uswatun hasanah, sang murabbi yang mampu menghimpun dan mengayomi setiap lapisan umatnya. Semoga terus memotivasi kita untuk tetap teguh meneladani beliau, karena sesungguhnya beliaulah sebaik-baiknya teladan. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad LCMA yang kita hormati. Ahlan bikum. Ketua BPM Masjid Az-Zikri Ibu Ita Masita. Ya, terima kasih. Dan ibu-ibu jamaah Masjid Az-Zikri. Terima kasih atas keringanan langkah untuk menghadiri kajian kita pada pagi hari ini yang insya Allah bertema wasatiyah dalam Quran surat 2 ayat 143. Insya Allah kajian akan kita akhiri pukul 11.30 dan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, insya Allah sesi tanya jawab dipersilahkan nanti di akhir kajian. Dan mohon selama kajian agar mic-nya di-mute. Marilah kita awali kajian pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kepada Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad LCMA, kami persilahkan. Tafadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kayaknya nih saya harus pindah dulu supaya tidak ada tulisan nama Ustaz. Apa-apa, Ustaz. Aduh. Jadi nggak kelihatan cangkirnya deh. Ya apa-apa, Ustaz, ampun. Sikap. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya merasa sangat bersyukur sekali bahwa di pagi hari ini diperkenankan Allah untuk bersama-sama membahas tentang wasatiyah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 143. Apa sih wasatiyah itu? Wasatiyah itu artinya adalah sikap tengah, sikap moderat. Itu wasatiyah itu. Sikap moderat dalam beragama. Ya, di dalam surah Al-Baqarah itu dia memiliki struktur yang sangat kuat. Ya, ibarat bangunan, dia adalah bangunan yang sangat kokoh sekali. Bangunan yang sangat kokoh itu dengan dia bisa kokoh karena dasar-dasar bangunannya yang sedemikian kuat. Kuat, sempurna, mencakup semua urusan yang apabila diikuti manusia akan sejahtera, akan bahagia, akan mulia. Nah, itu semua akan tampak apabila kita melihat di ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika
Ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Nah, itu dia kita itu semua tuh. Setelah apa itu Allah mengatakan demikian? Setelah struktur yang kanan dan kirinya umatan wasatan itu terbangun. Nah, sekarang kita ini sebagai umatan wasatan, umat yang posisinya di tengah-tengah harus tahu posisi. Posisi kita, posisi orang di luar kita. Ibaratnya kalau dalam surah Al-Fatihah itu kan ada siratul mustaqim, jalan yang lurus, itulah jalan tengah. Di sana ada jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang tersesat. Yang dimurkai itu ekstrem kiri, yang tersesat ekstrem kanan. Itulah kira-kiranya yang disimpulkan oleh beberapa ulama. Ya, di dalam Islam sendiri pun begitu ya. Ada yang, waduh, ibadahnya luar biasa, tapi ibadah tanpa ilmu. Ada yang ilmu luar biasa, tapi tidak ibadah. Ya, seminar, tapi ibadah tidak ada. Nah, yang tengah-tengah itu seperti apa? Yang tengah-tengah itu baru bisa tengah-tengah kalau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang ya datang kepada istri-istri Nabi. Mereka bertanya, Rasulullah itu ibadahnya seperti apa? Begitu dikasih tahu ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, mereka mengatakan sedikit ya ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pantaslah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya sedikit karena beliau kan tidak ada dosa. Yang telah lampau dan yang akan datang, kalaupun ada dosa dihapus oleh Allah. Nah, tapi kita apa ini? Kita ini banyak dosa. Jadi yang satu mengatakan saya tidak akan tidur. Saya selamanya akan selalu sholat malam. Yang satunya mengatakan saya tidak akan buka. Saya selamanya akan puasa. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, antumul ladzina qultum hakadha wa hakadha. Apa kalian yang mengatakan ini dan itu? Ama ana, adapun saya, fa wallahi a'lamukum billah wa atqakum. Demi Allah, sayalah yang paling mengetahui siapa Allah dibanding kalian. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takwa dibanding kalian semua. Tapi saya tidur, saya sholat. Saya sholat, saya tidur juga. Saya puasa, saya berbuka juga. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita-wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Itu satu contoh ya. Contoh sikap yang tidak wasat, sikap yang tidak tengah-tengah. Nah, untuk bisa bersikap tengah-tengah, bersikap moderat ya, itu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan belajar. Ya, kalau tidak malah banyak orang tergelincir. Nah, apalagi sekarang zamannya zaman masing-masing aku benar. Yang ini mengatakan kita yang ahlus sunnah, yang ini mengatakan kita yang salafi, yang ini mengatakan kita yang aswaja. Waduh, semua mengklaim dirinya benar, yang lain salah. Ya, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran bahwa semua orang Islam itu adalah bersaudara? Ya, kenapa yang ini menyudutkan, wah ini Asy'ari ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini jadi kacau. Ya, kacau. Kenapa? Karena sikapnya tidak wasat, tidak tengah-tengah. Tapi kalau sikapnya tengah-tengah, semua diambil. Ya, diambil dalilnya. Oh, ini dia mengatakan bahwa Allah ini begini. Oh, maksudnya sih Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, masa sih Allah bertempat dan seterusnya?
Ya, yang ini mengatakannya memang Al-Quran mengatakan Allah itu di langit. Tuh, kalau Allah itu di langit, Allah berarti bertempat dan seterusnya. Yang ini sih sebenarnya maksudnya ya. Dia maksudnya Allah itu tidak bertempat karena Allah tidak butuh tempat. Dari sisi maksudnya. Di mana letak kekeliruannya? Ya kita kembali ke dalil. Ini Qurannya, ini hadisnya begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Surah Al-Baqarah itu unik sekali. Ya, surah Al-Baqarah itu kan ada 286 ayat. Ya, ada 286 ayat. Dia itu kalau kita bikin grup-grupnya, ya, kita kelompok-kelompokkan ayatnya, itu bisa kita jadikan 9 kelompok. Ya. Kelompok pertama adalah tentang iman dan tidak iman. Ya, ayat 1 sampai 20. Ya. Itu samanya ya dengan kelompok yang ke-9. Ibu kalau buka surah Al-Baqarah ya. Saya mau buka ya. Ini surah Al-Baqarah nih. Ini di pertama ayat 1 sampai 20. Ini berbicara tentang orang beriman dan orang tidak beriman. Berbicara mana yang beriman, mana yang bertakwa, mana yang kafir, mana yang munafik. Ayat 1 sampai 20. Nah, nanti dia di kelompok terakhirnya itu, kelompok terakhir tuh kita buka saja di ayat ini. Dimulai dari ayat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min. Ini berbicara tentang iman dan orang-orang yang tidak beriman. Fansurna 'alal qaumil kafir. Orang-orang kafir. Jadi bangunannya seperti itu. Nah, terus setelah itu kelompok berikutnya, kelompok kedua itu tentang penciptaan. Tentang penciptaan yang tentang penciptaan dan pengetahuan. Nah, kelompok yang ke-8 tentang penciptaan dan pengetahuan juga sama. Ya. Kita cek ya. Coba kita cek. Aduh. Kita cek di ayat 21. Ini tentang penciptaannya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Lihat nih. Khalaqa. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Terus apa tuh? Nah, ayatnya lagi mengatakan, ini kelompoknya ya. Ini lihat ya. Ini tentang pengetahuan Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, terus setelah itu Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam ya tentang penciptaan, tentang apa lagi? Tentang penciptaan dan tentang pengetahuan. Nah, pesannya sangat jelas sekali, tidak bisa mencipta tanpa pengetahuan. Ini semua diciptakan oleh Allah dengan pengetahuan yang luar biasa. Ya, istilahnya Stephen Hawking, andaikan berat satu bintang itu ada yang keliru, barang 1 on saja, akan sangat berbahaya. Akan terjadi ketidakseimbangan yang menjadikan bintang-bintang di langit itu akan berguguran. Ya, besaran, berat,
jarak antara bintang dengan bintang lainnya itu seimbang. Ya, jadi kalau kita gambar ya, wajah manusia, di mana letak mata, di mana letak telinga, itu presisi sekali. Ya, nah itu tidak bisa tanpa pengetahuan. Jadi penciptaan tentang pengetahuan. Ya, nah ini yang paham betapa dahsyatnya penciptaan dan pengetahuan, dia akan beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Makanya Allah katakan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim. Ya, sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang, dan sungguh ini adalah sumpah yang sangat agung jika kalian tahu. Ya, betapa pengetahuan itu dengan penciptaan, dengan daya cipta, wah itu ya satu syarat yang mutlak. Jadi bagaimana mungkin ya Tuhan yang disembah yang tidak maha tahu itu bisa diyakini sebagai Tuhan yang mutlak. Nah, Islam ini ngajarin benar ya. Yang menjadi Tuhan itu yang mencipta, yang maha mengetahui. Bukan Tuhan yang bodoh, bukan Tuhan yang malah diciptakan. Ya. Itu kelompok yang kedua dan ke-8. Nah, kelompok yang ketiga itu tentang hukum untuk Bani Israel. Ya, hukum-hukum untuk Bani Israel. Terus apa lagi ya? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, ini pasangannya adalah kelompok yang ke-7. Nah, jadi kalau kita, maaf ya, dari kelompok ke-8-nya, jadi saya mau kasih gambarannya begini ya. Ya, kelompok pertama di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah itu ada 286 ayat. Surat 286 ayat. Nah, dia ini kalau kita kelompok-kelompokkan tema-temanya itu ada 9 saja. Ya. Yang pertama itu tentang iman dan kafir. Nah, atau iman dan tidak beriman ya. Cicing dulu. Ya. Yang ke-9 ini yang pertama. Ini yang pertama. Terus yang ke-9 itu sama dengan yang pertama, sama juga tentang iman dan kafir. Nah, yang kedua, kelompok kedua itu tentang penciptaan. Penciptaan dan pengetahuan. Ya, yang ke-8 sama dengan yang kedua. Nah, terus tentang yang ketiga itu. Yang ketiga itu tentang hukum-hukum yang Allah berikan kepada Bani Israel. Hukum-hukum hukum-hukum pada Bani Israel. Nah, sama yang ketujuhnya. Yang ketujuh, yang ketujuh itu, Ibu nanti bisa cek di Qurannya. Yang ketujuh itu hukum-hukum untuk Muslim, ya, hukum puasa, hukum macam-macam yang ketujuh.
Nah, yang keempat itu tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim, bagaimana kehidupannya, ya, tentang Ibrahim. Ini yang ketiga, ya. Ya, Nabi Ibrahim diuji, ya, diuji dengan dibakar, diuji dengan harus memindahkan keturunannya di Mekah, ya, diuji dengan menyembelih Ismail, banyak ujian. Ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Ya. Baru setelah itu Allah katakan qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya aku jadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Setelah melewati tahapan ujian. Ini kelompok yang keberapa nih? Ini kelompok yang keempat. Nah, kelompok yang keenam, ya, kelompok yang keenamnya itu berbicara tentang bagaimana orang Islam, ya, Muslim diuji. Diuji dengan perang, diuji dengan miskin, diuji dengan penyakit dan seterusnya. Kelompok yang keenamnya nih. Nah, kelompok yang kelima dan ini yang tengah-tengah di ayat berapa ini? Di ayat 143. Di ayat 143 ini Allah berbicara bagaimana arah kiblat itu diubah. Ya, bagaimana arah kiblat itu diubah. Ya. Ya, ini yang disebut change, ya, in direction of prayer. Bagaimana itu yang dari Baitul Maqdis, ya, ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Nah, itu adanya di mana itu? Adanya di ayat 143. Ya, tentang arah kiblat. Ya. Tentang perubahan arah kiblat. Ya, jadi luar biasa. Ada 286 ayat. Ayat ketengahnya, ayat yang paling tengah berbicara tentang arah kiblat yang dia ada di tengah. Ya, Ka'bah ini posisinya di tengah. Satu, ya. Terus berbicara tentang ummatan wasatan. Kita lihat, ya, ayatnya. Ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, ya, sebagai umat yang wasat. Ini nih yang jadi bahasan kita. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi saksi-saksi untuk seluruh manusia. Lihat, bagaimana mungkin kita jadi saksi seluruh manusia tanpa pengetahuan? Ya. Jadi saksi itu butuh pengetahuan, butuh bukti, butuh fakta, butuh data. Ya, jadi saksi itu. Terus wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Satu, ya, tentang ummatan wasata. Umat yang tengah-tengah. Yang
posisi ayat ini persis di tengah. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu sekarang hadapi itu kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya ini adalah masalah yang besar, ya, masalah pemindahan kiblat ini. Ya, kenapa? Karena ini bukan ijtihad Rasul. Masalah kiblat ini masalah tauhid, masalah akidah. Ya. Jadi untuk orang-orang yang imannya tipis, imannya lemah, wah mudah murtad dia. Apaan nih agama nih? Kemarin ke arah Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah, ini agama main-main. Ya, maka Allah katakan ini berat ya, kecuali illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang yang dapat hidayah dari Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rauf, Maha Penyantun. Baik, di ayat ini ada beberapa ya. Ada beberapa hal yang dengannya kita akan menjadi ummatan wasatan. Tentu pertama adalah ilmu ya. Ini bentar ya. Pertama, kalau ummatan wasatan itu tidak bisa jadi ummatan wasatan tanpa ilmu. Ya. Terus yang kedua, jadi ummatan wasaton itu, dia harus menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas perbuatan manusia. Itu pada menyembah berhala, menyembah Yesus. Ya. Kita tuh akan dimintain saksi, dimintain kesaksian. Apakah benar Nabi Isa itu menyampaikan amanah, menyampaikan risalah Allah? Ya, berkenaan dengan hadis ini nih, dengan ayat ini nih, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akan ada saatnya, pada saatnya Nuh diadili di hadapan Allah. Ditanya, wahai Nuh, apakah kamu menyampaikan risalah? Nuh mengatakan, ya Allah, 950 tahun saya berdakwah supaya manusia hanya menyembah kepadamu dan tidak musyrik. Nuh, siapa yang menjadi saksimu? Nuh katakan, ya umat saya. Jadi dihadirkan semua umatnya mengatakan Nuh bohong. Ya, Nuh tertunduk. Ya, Nuh khawatir Nuh salah. Ya. Jadi Nuh ditanya, siapa lagi yang bisa meringankan tuduhan umatmu bahwa kamu itu tidak menyampaikan risalah? Nuh mengatakan, ya umatnya Muhammad. Dihadirkanlah kita-kita dan semua umat Islam bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Lalu kita semua orang Islam dimintai untuk saksi, menghadirkan saksi atas kesaksian kita itu. Nah, kita semua mengatakan kita tahu ini ya bukan dari Nabi Nuh, tentu dari Al-Quran yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi atas kebenaran saksi kita, kesaksian kita kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis saat itu. Ya, karena seperti apa ya, terharu dengan Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, umatnya sampai di akhirat pun mengatakan Nuh tidak jujur. Ya. Nah, kita bersaksi karena kita tahu dari mana kita tahu dari Al-Quran. Nah, itu samanya dalam urusan ibadah ya. Itu dalam urusan ibadah.
Dalam urusan ibadah, kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kita bisa saja jadi ekstrem. Ya, dalam urusan muamalah juga sama. Kenapa terjadi yang namanya terorisme? Terjadi yang namanya macam-macam itu? Ya, karena masalahnya tidak ada ilmu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Islam ini ya, dia ini sejak diturunkan mengajarkan kepada kita agar tidak menjadi orang yang bodoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengajarkan kepada kita untuk berakhlak yang mulia. Mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan kerusakan. Mengajarkan kepada kita untuk yang namanya yang bahaya, yang merusak itu harus dihindari, harus dihilangkan sebisa mungkin. Bahwa yang bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan cara yang membahayakan lagi. Atau dengan cara yang lebih berbahaya. Itu ya kaidah-kaidah seperti itu, kaidah di dalam Islam. Ya, tuh. Maka ditentukan arahnya itu. Ya, arah ajaran Islam ini ditentukan. Supaya apa? Supaya terjaga yang namanya wasatiyah, yang namanya moderat dalam beragama. Ya. Jadi kita jumpai dalam sejarah ya, bagaimana Rasulullah, para sahabat, para ulama yang terdahulu, ulama-ulama terkemudian, ya mereka menentukan atau mencoba mengelompokkan ayat-ayat dan hadis-hadis itu dilihat dari tujuannya, ya. Apa sih misalnya tujuan dari surah Yusuf? Apa tujuan ayat ini dan seterusnya? Nah, semuanya itu setelah dikelompokkan ternyata kembali kepada 5 arah, 5 tujuan. Ya, tujuan menjaga agama, ya, menjaga jiwa, menjaga akal, apalagi itu, menjaga nama baik, atau menjaga keturunan, menjaga harta, ya. Atau yang disebut dengan kuliah al-khams. Kita ya, saya ikuti ceramah-ceramah Profesor Dr. Yunahar Ilyas, ya, dari Muhammadiyah almarhum. Ikuti kuliah dari Nahdlatul Ulama. Ya. Ikuti kuliah dari ulama-ulama Saudi, ulama-ulama dari Yordania. Enggak dikecilin aja. Ya. Itu semuanya itu mengatakan bahwa yang disebut wasatiyah itu adalah tawazun, ya, sikap yang seimbang, sikap yang tengah-tengah. Mereka merujuk pada misalnya surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77. Ya. Surah Al-Qasas. Ini contoh wasatiyah, Bu, ya. Surah Al-Qasas ayat 77 itu mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi kalau kita lihatnya ya, wabtaghi itu apa tuh? Wabtaghi, dan carilah fima atakallah,
fima atakallah. Ya, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Cari apa? Ad-darul akhirata. Kampung akhirat. Negeri akhirat, kebahagiaan akhirat. Jadi artinya kita ini diperintah untuk berusaha menggapai kebahagiaan di akhirat. Makanya wabtaghi. Tapi untuk dunia Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, jangan lupa nasibaka, bagian kamu minad dunya, dari dunia. Jadi bukan akhirat dikejar tapi dunia dilupakan, tidak. Akhirat dikejar, dunia tidak dilupakan. Kenapa demikian? Karena dunia ini adalah lahan untuk memperoleh akhirat. Ya, justru kita selama hidup di dunia ini kita mesti bercocok tanam amal soleh. Ya, karena kalau sudah wafat kita sudah tidak beramal lagi. Ini contoh bagaimana umat Islam ini diajari untuk mengambil jalan tengah, ya, sikap tengah-tengah. Bukan ibadah terus. Ya, terkadang ada yang meninggalkan keluarganya 7 hari, 40 hari. Ya, 4 bulan. Ditinggalkan anak istrinya untuk dakwah, itu tidak begitu ajaran Islam. Ya. Tidak begitu ajaran Islam. Itu bukan wasatiyah seperti itu. Ya. Itu ya. Terus, nah untuk mengetahui ya bagaimana negeri akhirat bisa digapai dengan dunia tidak dilupakan, contohnya banyak. Yang jelas kalau dalam diri Rasul SAW ada semua. Ya, Anda sebagai pekerja, Rasul pernah jadi pekerja. Anda sebagai presiden, Rasul sebagai kepala negara, kepala manusia bahkan. Ya, sebagai kepala rumah tangga, Rasul sebagai kepala rumah tangga. Ya. Sebagai orang ahli ibadah, Rasul ahli ibadah. Sebagai guru, Rasul guru. Ya, maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang berharap kepada Allah. Berharap akan hari akhir. Berharap ingin melihat wajah Allah. Berharap di hari akhir hidupnya mulia. Ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan zikir kepada Allah yang banyak. Ada ya, Ibu mohon maaf ya, ini kajian yang mungkin kering ya, mungkin kering karena ini teori semua. Ini teori semua, tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ibnu Taimiyah dalam sebagian fatwanya, ya, Ibnu Taimiyah diketahui ya, umur 19 tahun menjadi mufti besar Damaskus. Ya, kitab fatwanya, majmu' fatwanya hampir 2 meter itu. Ya. Nah, dalam bab wasiat kubra, Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Islam ini terpecah banyak, ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Tapi dari sekian pecahan itu, yang Rasul katakan selamat itu adalah firqatun najah, firqah atau apa ya? Ya, kelompok yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah. Ya, mereka adalah wasat fin nihal. Ya, wasat fin nihal dalam agama itu ada posisinya di tengah-tengah. Dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, semua serba memakai dalil. Ya. Ya, begitu.
Terus itu seperti misalnya agama Islam. Itu posisinya di tengah di antara agama-agama. Ya, orang-orang Islam di tengah-tengah antara para nabi Allah, para rasulnya, hamba-hambanya, dan seterusnya. Nah, tengah-tengah dalam urusan apa ini? Tengah-tengahnya itu, atau wasatiyahnya itu dalam urusan beragama. Istilah anak sekarang, moderasi dalam beragama. Nah, bagaimana sih? Ya, orang Islam ini tidak melakukan ghulu seperti orang Nasrani. Ya, orang Nasrani ghulu. Ghulu itu sikap yang berlebihan. Itu ghulu. Biasanya al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Apa istilahnya? Mengkultuskan. Ya, seorang nabi dituhankan itu namanya ghulu. Ya, kalau orang Nasrani bahkan para pendeta, para pastor itu dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Demikian juga Siti Maryam, Isa putra Maryam. Tapi orang Islam juga tidak kasar seperti orang-orang Yahudi. Gimana orang Yahudi? Orang Yahudi itu dalam Al-Quran dikabarkan mereka membunuh para nabi, ya, tanpa ada alasan yang benar. Ya, membunuh orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak berbuat adil. Ya, dan banyak ayatnya dalam surah Al-Baqarah tuh. Ya. Ya, misalnya tentang sifat Allah. Ya. Kalau orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Allah itu seperti makhluk saja. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah istirahat. Ya. Dan Al-Quran disebutnya Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu miskin. Ya, kita kaya. Ya, terus yadullahi maghlulah. Wah, Allah itu pelit dan seterusnya. Saya itu ya ada dalam, saya coba buka ini, saya mau perlihatkan ke Ibu ya, bagaimana ini penting yang namanya wasatiyah. Mana ya? Oh, sana. Nah, saya mau buka ini ya. Nah, perhatikan. Saya buka Taurat ya. Taurat versinya orang Kristen. Ini Taurat dalam bahasa Arab ya. Kalau Ibu bisa lihat ya. Apa katanya? Fa'ukmilatis samawati wal ardu kullu jundiha. Maka disempurnakanlah langit-langit. Ya, langit-langit dan bumi dan semua tentaranya. Ya, terus wa faraghallahu fil yaumis sabi. Dan Allah selesai pada hari yang ke-7. Min amalihi, dari pekerjaannya. Alladzi amila, yang telah ia kerjakan. Fastaroha, lalu Allah istirahat. Istaroha. Fil yaumis sabi, di hari ke-7, min jami'i amalihi alladzi amila. Dari semua pekerjaannya yang ia telah lakukan. Istirahat Allah. Lihat tuh. Jadi kalau orang Islam tidak seperti itu. Allah itu bahkan di dalam ayat kursi. Dan itu tuh rahasia tuh ya.
Jadi wasatiyah itu kalau melihat ayat kursi akan tampaknya bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap yang wasatnya, sikap wasatiyah. Jadi kalau kita lihat di ayat kursi itu malah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah tidak dikuasai oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Ya, itu tuh. Jadi beda sekali dalam sikap. Tuh, maka ketika Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, itu Shiratal Mustaqim itu apa? Terus ghairil maghdubi itu siapa? Ad-dallin itu siapa? Rasul SAW mengatakan jalan yang lurus adalah Islam, jalan yang lurus adalah Quran. Jalan yang dimurkai itu jalannya orang Yahudi, jalan yang tersesat itu jalannya orang Nasrani. Itu tuh. Ya, jadi jalan yang lurusnya itu yang disebut wasat, itu jalan tengah. Yang Yahudi, yang Nasrani itu ekstrem itu. Ya. Yang ini beribadah ya, dengan cara yang salah. Mestinya menyembah Allah, menyembah Yesus. Ya. Mereka mengatakan Yesus adalah Allah. Ya. Tapi Yesus juga manusia. Yesus juga, waduh, macam-macam ya. Ya, orang Kristen ini nggak sehat cara berpikirnya tentang Tuhan. Jadi tampak sekali ya. Jadi kalau orang Yahudi itu seperti menganggap Tuhan itu sebagai musuh, sebagai yang lemah, sementara dalam Kristen, waduh, makhluk itu bisa diangkat setinggi-tingginya. Para pendeta, para pastor dihormati secara berlebihan. Ya, ditaati meskipun salah. Yesus dipertuhan. Oh, beda sekali. Cek misalnya bagaimana dalam ajaran Buddha, dalam ajaran Hindu, di mana manusia malah sangat dihinakan. Yang paling hina itu yang paling mulia. Jadi pengemis malah mulia. Ya. Tapi apa? Orang Islam itu beriman kepada Allah, ya beriman dengan sesungguhnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah. Ya, itu. Allah menciptakan jagat raya. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah hambanya. Segala isi apapun butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Itu tuh sikap orang Islam. Ya. Nah. Baik. Kita ya Quran ini ya mengajarkan kepada kita untuk menyembah Allah. Tapi di samping itu Al-Quran juga memerintahkan kita untuk menggunakan waktu kita untuk kesenangan kita. Kita dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan masyarakat kita. Ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ya. Tapi juga Al-Quran memerintahkan kita untuk tidak lupa terhadap bagian kita di dunia. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjauhkan diri, agar kita menjauhkan diri kita dari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang kotor, minuman-minuman yang memabukkan. Ya. Tapi juga Al-Quran mengharamkan. Ya. Al-Quran juga melarang kita mengharamkan yang baik-baik. Emas diharamkan? Enggak diharamkan. Tuh, untuk perempuan, untuk laki-laki tidak boleh. Ya. Perhiasan laki-laki boleh pakai pakaian yang bagus, boleh. Tapi yang sutra tidak boleh. Perempuan boleh. Ada di batas-batas sedikit ya. Supaya laki-laki tidak terlihat cantik. Karena kalau laki-laki terlihat cantik, dia tidak gagah. Laki-laki itu mestinya terlihat gagah.
Ya. Baik. Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Quran ini memerintahkan kita, Al-Quran ini melarang kita untuk beribadah, untuk hidup hanya untuk beribadah saja. Untuk sholat, terus Al-Quran melarang itu. Ya, meninggalkan jihad, meninggalkan nikah, tidak nikah itu. Al-Quran melarang. Ya. Ya. Kalau dalam Al-Quran ada dalam surah An-Nisa. Ya. Dalam Al-Quran itu ada dalam surah An-Nisa. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam urusan agama kalian. Mana yang disebut berlebihan? Yang pastor tidak menikahkan, Bu. Ya. Yang biarawatinya disebutnya sebagai pengantin Tuhan, sehingga mereka tidak menikah. Itu namanya ghulu. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menikah. Ya. Ya. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haqqa. Janganlah mengatakan atas nama Allah, tentang Allah, kecuali yang benar saja. Ya. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya. Atau seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Beliau mengatakan apa? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Dan siapapun yang bersikap secara berlebihan dalam agama ini, pasti dia akan terkalahkan oleh sikapnya sendiri. Ya. Waduh, saya tidak akan buka selamanya. Saya puasa terus, pasti akan kalah sendiri. Karena itu bukan ajaran Islam seperti itu. Ya. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mau bawakan ini dalam surah Al-Maidah. Ada kata kunci itu dhalla sawa as-sabil. Ya. Perhatikan ya. Katanya dhalla sawa as-sabil. Sawa as-sabil. Lihat ya. Al-Baqarah, Al-Maidah, 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 Al-Qasas. Perhatikan. Ini ya, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian ingin bertanya atau meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Musa diminta atau ditanya? Ya. Wa man yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang mengambil kekafiran, membuang keimanan, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia telah tersesat. Ya, tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Nah, jalan yang lurus ini ulama-ulama mengatakan, ulama-ulama tafsir, jalan yang lurus itu adalah jalan tengah. Atau yang disebutnya dengan wasatiyah, wasat. Terus ini ada lagi nih. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ini tentang perjanjian ya. Ya, Allah sudah kasih kitab tapi kafir. Ya, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini semua faqad dhalla wa dhalla an sawa'is sabil. Wa dhallu an sawa'is sabil. Ini apa nih? Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, ghairal haqqi, yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang telah tersesat min qablu sebelumnya. Wa dhallu katsira,
dan telah menyesatkan orang banyak. Wadhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Lagi-lagi ulama-ulama tafsir mengatakan sawa'us sabil huwa al-wasat, ya, jalan yang tengah. Ya. Itu jadi Al-Quran ini tentang jalan, tentang posisi, itu ihtimamnya besar sekali. Ya, perhatiannya besar sekali. Kenapa? Karena Al-Quran ingin menempatkan manusia, menempatkan orang-orang yang beriman itu pada tempat yang semestinya. Mana tempat yang semestinya? Tempat yang lurus, tempat yang bersih, tempat yang moderat, bukan ekstrim. Ya. Jadi kalau ada Islam ekstrim, teroris apa segala, itu bertentangan itu. Ya, bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ya. Ini yang sedang digalakkan di Kementan, ya, yang namanya wasatiyah. Ya. Tapi wasatiyah ini harus dipelajari. Tanpa belajar orang tidak mengerti wasatiyah. Begini, manusia ini, ya, manusia, orang Islam, orang kafir sama aja lah. Karena mereka hidup, mereka melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup. Ya, ada yang mempertahankan hidup dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak mulia. Nah, maka ini semuanya harus dicari penyelesaiannya. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian, hai orang-orang beriman, adalah sebaik-baik umat. Nah, kenapa? Karena kalian adalah umat yang posisinya di tengah-tengah. Karena posisinya di tengah-tengah, dia harus bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dijadikan sebagai umat terbaik karena ada tugas apa tuh? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari perbuatan yang munkar. Itu ya. Jadi ini mestinya, ya, mestinya umat Islam ini tidak boleh pecah kalau begitu, ya. Ada amar ma'ruf nahi munkar. So, kalau orangnya berpikirnya ekstrem, ya dikasih tahu digembleng atau diluruskan pemikirannya. Karena yang bikin kacau itu, ya, yang bikin kacau adalah sikap yang tidak wasat, tidak tengah-tengah. Ibu coba buka misalnya di ayat 67 surah Al-Furqan. Ya, misalnya ada ayat 67 surah Al-Furqan itu. Itu surah Al-Furqan itu kan tentang ibadur rahman. Allah mengatakan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu. Hamba Allah yang rahman itu, mereka adalah orang-orang yang apabila infak, mereka tidak berlebihan. Walam yakturu, tapi juga tidak pelit. Ya, berlebihan jangan, qorat ya jangan. Terus wa kana baina dzalika qawam. Dan adalah antara berlebihan dan antara pelit, ya, itu yang diambil jalannya, jalan tengah itu yang diambil. Dalam infak saja nggak boleh berlebihan. Pelit jangan, berlebihan juga jangan. Rasul SAW mengatakan khairul umuri awsatha. Ya, sebaik-baik perkara urusan adalah yang paling tengah. Al-Quran agar kita tidak berpikir ekstrim,
agar kita ini jadi umat yang benar-benar wasat. Ya, diri kita sebagai wasatiyah, kita di tengah-tengah umat sebagai wasatiyah, umat di tengah-tengah bangsa juga wasatiyah. Apa yang Al-Quran ajakkan kepada kita? Al-Quran mengajakkan kepada kita untuk mengikuti manhajnya Nabi. Ya, mengikuti cara para nabi dalam beribadah. Ya, dalam beribadah secara tawassut, ya, secara i'tidal, secara tawazun, itu bahasa istilahnya. Kalau istilahnya NU itu at-tawazun, seimbang. Ya, tawassut itu tengah-tengah, tawazun seimbang. Ya. Ya. Itu kalau kita lihat di Al-Quran itu ya, Al-Quran itu secara jelas sekali memperlihatkan kepada kita bagaimana para nabi, para rasul itu beribadah. Ya, bagaimana hubungan mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah yang tawassut, yang tengah-tengah, maksudnya tidak terlalu habis waktunya. Rasulullah SAW ibadah-ibadah, tapi ada tidur. Ada tidur dengan istri juga. Ya, nabi-nabi juga sama ya. Nabi-nabi juga sama. Ada yang namanya takut. Nabi Muhammad SAW itu takut kepada musuh, takut dibunuh. Ya, tidak pernah aman tidurnya. Sampai tahun 9 Hijriah baru tuh, setelah Romawi lari dari Tabuk, nah Rasulullah SAW baru bisa tidur nyaman ya. Baik. Para rasul juga takut akan siksa Allah, takut akan murka Allah. Lihat tuh, bandingkan dengan misalnya tokoh sufi yang mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah karena takut neraka, maka penuhilah neraka itu dengan badanku. Ini omongan apa ya? Neraka itu besar sekali, nggak bakal penuh dengan badanmu yang kecil. Ya, seperti menantang. Ya Allah, kalau aku beribadah karena untuk menggapai surga, maka jauhkanlah aku dari surga. Ya, tidak begitu ya. Nabi-nabi itu kepada siksa Allah takut. Nabi Muhammad SAW sholat itu perutnya berbunyi seperti ada air mendidih dalam perutnya. Seperti itu Nabi Muhammad SAW sholat. Khusyuk, takut siksa Allah, takut murka Allah. Meskipun beliau itu bebas dari dosa. Tapi kalau baca ayat-ayat tentang adab, ayat-ayat tentang siksa, beliau ulang sampai menangis. Ya, beliau berdoa agar dijauhkan dari siksa. Kalau ada ayat tentang surga, diulang-ulang bacanya, beliau meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Itu dan namanya tawassul. Ya. Itu sikap tengah. Jangan takut neraka. Ya, jangan takut neraka. Kita madhab optimis. Meskipun madhabnya optimis, masih tidak takut neraka. Bukankah siapa saja bisa tergelincir? Orang pintar, profesor, doktor bisa tergelincir kok. Ya, bisa tergelincir. Ya, jadi Rasul SAW, para rasul, para nabi, ya ibadah itu tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengahnya tidak ekstrim dalam beribadah untuk ibadah terus enggak. Ada ibadah, ada muamalah, ada sholat, ada tidur, ada puasa, ada buka. Begitu. Itu tuh yang namanya wasatiyah. Tapi kalau dalam urusan kebaikan, para rasul itu berlomba-lomba. Nah, di dalam surah Al-Anbiya ayat 90 itu ada digambarkan ya. Apa katanya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya. Sesungguhnya mereka itu
berlomba-lomba dalam segala kebaikan. Apa itu namanya itu? Bergegas dalam berbagai kebaikan. Terus Allah mengatakan wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah. Ya, dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashin, dan mereka khusyuk kepada kita, tunduk kepada kami, kata Allah. Lihat ya, bagaimana Al-Quran menggambarkan para rasulnya seperti apa mereka bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi, jadi rasul, tetap takut kepada siksa Allah. Bagaimana tidak takut? Ya. Ya. Tentang masalah keduniaan. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana namanya tawazun, ya, seimbang, bersikap tidak ekstrim dalam urusan dunia, urusan akhirat, dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ya, saya sudah bawakan itu. Tentang infak, bagaimana infak itu harus ambil jalan tengah. Ya, terkadang orang tidak ngerti apa yang dimaksud jalan tengah. Al-Quran kasih lagi gambarannya. Jalan tengah itu apabila kamu infak dari lebihan keperluan kamu. Itu namanya jalan tengah. Berapa keperluan kamu? Minimal. Ya, saya minimal sebulan seperak misalnya. Ya, dari keperluan kamu yang seperak itu, dengan keperluan kamu yang sudah terpenuhi itu, kebutuhan kamu yang sudah terpenuhi itu, berapa kurangnya? Berapa lebihnya? Ya, lebihnya setengah perak. Tuh, dari setengah perak itulah dia infakkan. Itu namanya wasat. Ya, ini diterangkan di ayat 219 ya, ketika para sahabat bertanya tentang khamar, tentang judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang maisir, tentang judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah dalam khamar, dalam perjudian itu ada dosa besar. Ya, ada juga manfaat-manfaatnya bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi tetap dosa besarnya dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terus wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Apa jawabnya? Qul, katakanlah hai Muhammad, al-afwa. Afwa di sini bukan artinya maaf. Al-afwa itu lebihan. Itu tuh yang wasat. Berapa keperluan sebulan untuk makan? Ya, 1 juta. Udah ngepres 1 juta. Terus saya sedekahkan 100.000 itu. Ya, tidak begitu, kan itu bukan lebihan. Dari lebihannya. Ya, kalau cuma itu-itunya, dia tidak diperintahkan untuk infak. Malah orang yang seperti ini berhak untuk menerima infak. Ya, itu ya. Di dalam hadis-hadis Nabi, ya, saya sebagiannya saya sudah jelaskan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kepada orang yang mengatakan saya tidak akan tidur kalau malam, saya untuk sholat semuanya. Satunya lagi mengatakan saya tidak akan berhenti berpuasa, saya akan selalu berpuasa kecuali di hari-hari yang diharamkan. Yang satunya mengatakan saya tidak akan menikah. Rasul marah seperti itu. Bukan itu ajaran Islam. Ya, bukan itu ajaran Islam. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan layyinun hayyinun. Ya, jadi orang tuh bersikap yang mudah. Ya, jangan bersikap batu. Yang mudah. Sadidu qaribu. Ya, saling mendekat. Ya, al-qasda, ambil jalan tengah. Ya, alaikum hadiyan qasda. Ya, kalian wajib memberikan korban yang qasd, yang tengah-tengah. Ya, kalau kalian melakukan sesuatu fa innal mumbattala ardan qata wala dhahran, banyak sekali istilah-istilah itu. Rasul mengatakan halakal mutanatti'un, hancur, rusak orang yang berlebihan dalam urusan agama. Jangan berlebihan. Ya.
Lalu Rasul mengatakan liyusalli ahadukum nasyatahu. Ya, hendaknya seseorang itu sholat dalam keadaan semangat. Dalam keadaan malas jangan sholat tidur aja. Itu tuh. Terus Rasul mengatakan apa tuh ya? Beliau ada mengatakan gini. Beliau mengatakan wasta'inu bisyai'in minad dulaja. Ya. Maksudnya begini, kalian kalau mau sholat malam harus ada tidur siang. Ya, kalian tidur siang dengan begitu nanti sholat malamnya itu ada tenaga. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini interupsi aja. Ini kebetulan waktunya sudah jam 11.16 karena kita ada sesi untuk tanya jawab gitu. Ya. Demikian, mohon maaf sebelumnya. Ya. Saya membaca ini ya. Membaca buku tentang wasatiyah. Dokter siapa tuh dia tulis. Dia itu membagi wasatiyah itu dalam beberapa ya. Wasatiyah dalam akidah, wasatiyah dalam muamalah, wasatiyah dalam ibadah. Semua dia kelompokkan dengan dalil-dalil. Tapi kesimpulan saya Islam ini ajaran yang memperhatikan kemanusiaan, memperhatikan keadilan, memperhatikan masalah-masalah ekonomi, bagaimana membangun ekonomi yang halal, memperhatikan urusan kemuliaan manusia, bagaimana manusia ini keturunannya jelas, ya, keturunannya terjaga. Ya. Ajaran yang memperhatikan bagaimana akal ini bisa cerdas, ya, logika ini tidak ternodai ya oleh filsafat yang menyimpang dan seterusnya. Nah, itu semua baru bisa kita peroleh dengan kita belajar Quran, belajar hadis, itu otomatis ya. Saya kira itu ya. Silakan. Ya. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah. Baiklah, kami persilahkan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik Mbak Mia, silakan. Baik, terima kasih Mbak Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah semua, dan kita juga semuanya, amin. Izin bertanya Ustadz, Masya Allah tadi penjelasan Ustadz sangat luar biasa ya untuk saya yang baru belajar agama, dan Alhamdulillah tadi Ustadz menjabarkan begitu singkat mengenai surat Al-Baqarah dibagi menjadi 9 kelompok. Itu sangat luar biasa buat saya karena surat Al-Baqarah termasuk surat yang panjang. Nah, pertanyaan saya, apakah Ustadz ada tips bagaimana caranya untuk menghafal urutan nama-nama Al-Quran? Ada 114 itu Ustadz, saya berusaha untuk menghafal, kok kayaknya kebolak-balik terus Ustadz. Mohon arahan. Terima kasih Ustadz, mungkin agak menyimpang ya Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada tipsnya ya. Tipsnya pertama ya. Ada yang bikin nyanyian ya. Saya kawan-kawan tuh menghafalkan nama-nama surah Al-Baqarah, nama-nama surah dalam Al-Quran, itu dinyanyikan. Mereka bikin disusun-susun begitu, terus dibikin nyanyiannya. Karena kalau dengan nyanyian itu cepat hafal. Anak-anak kecil ya menghafal, belajar bahasa Arab pakai nyanyian. Sya'run rambut, ainun mata, zakunun dagu, sodrun dada. Terus wahidun satu, itsani dua, thalathatun tiga, arba'atun empat. Ya, dengan dinyanyikan itu cepat hafal. Jadi kita bisa berimprovisasi diri ya. Kita susun tuh nama-nama, kita nyanyikan. Ya. Sama seperti misalnya kita mau hafal ini isim domir, kita mau hafal apa namanya kata ganti. Kalau di huwa, huma, hum,
lama hafalnya, tapi kalau dinyanyikan cepat. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Cepat hafal. Ya. Artinya dia, mereka berdua, mereka, dia, mereka berdua, mereka, kamu. Lama, tapi kalau dinyanyikan cepat. Ya, dia, mereka berdua, mereka, dia, mereka berdua, mereka, dan seterusnya ya, misal. Ya, jadi dicoba saja, Ibu ya, dicoba saja ditulis Bu ya, nama-nama surat yang 114 itu, terus dibikin nyanyian. Itu nggak banyak, itu tidak banyak. Maaf Ustadz, apakah itu tidak menyalahi aturan ya? Maksudnya membuat-buat perkara dalam hal Enggak, itu ajaran? metode aja. Itu metode saja. Metode saja. Seperti misalnya tajwid. Iya. Tajwid atau nahwu, sorof, itu ada nyanyiannya semua. Ya, Alfiyah Ibnu Malik itu nyanyian itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbiyallah khaira maliki musal. Dinyanyikan seperti itu. Ada 100 bait. Isinya apa? Isinya pelajaran. Kalau misalnya subjek itu mesti mesti un. Kalau objek mesti a atau an atau in atau ad. Itu dalam bentuk nyanyian. Jadi tidak sulit kita mengingatnya karena kita sudah hafal dengan dinyanyikan itu. Ya, yang mengadakan dalam urusan agama itu adalah kalau kita misalnya beribadah, ya kita bikin aturan sendiri. Wah, kita sholat maghrib kan itu witir kan. Yang penting ganjil. Kita bikin aja 5 rakaat atau 7 rakaat. Kan semakin banyak rakaat semakin besar pahala. Itu yang namanya bid'ah itu. Mengadakan dalam urusan agama. Tapi ini kita mau hafal. Ya. Kita mau hafal ya, bikin nyanyiannya. Ya, dinyanyiin. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Mia pertanyaannya dari yang pertama. Monggo untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ada sebentar ya. Hatta menghafal Al-Quran itu ada metodenya. Saya anak-anak pada menghafal Al-Quran. Misalnya menghafal Al-Quran itu ya, ada metode yang tidak lazim, mungkin jarang. Menghafal Al-Quran ditulis huruf pertamanya saja. Oh ini da'awa. Apa tuh da'awa? Oh da'nya da'lika hanya alladzina wanya walladzina misal. Ya, sehingga menghafal satu halaman itu terkadang karena cuma ada 5 ayat, ya cuma ada 5 huruf saja. Tapi dengan kita tulis itu huruf, kita tahu kalau A ini alladzina, kalau A ini misalnya inna. Begitu. Ya, baik, itu ada yang mengangkat tangan. Mbak Ira ingin bertanya, silakan Mbak Ira. Iya, terima kasih Mbak Sally. Sama-sama. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, mangga. Saya mau bertanya mengenai ayat 143 ini kan ada kalimat agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, kalimat saksi ini, apakah ini maksudnya saksi nanti kita di akhirat? Begitu Pak Ustadz. Ya. Sifatnya si umum itu ya. Sifatnya si umum. Sampai sekarang kita menjadi saksi. Sekarang kita sudah menyaksikan ya, bagaimana mereka menyembah Yesus. Bagaimana mereka menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saksi kita. Ya, nanti di akhirat akan tadi surah Al-Baqarah kan? Iya, saya mau bawakan ibu ke itu ya, ke tafsirnya ya. Tadi saya sudah bawakan itunya ya. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika dirinya menjadi saksi kita. Ini tafsirnya nih. Ini yang di akhirat. Yang paling nyata di akhirat.
Ini salah satunya ya. Ini hadis Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abi Sa'id Al-Khudri yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'un nabiyyu yaumal qiyamati wa ma'ahu rajulu wan nabiyyu wa ma'ahu rajulan." Ya, besok di hari kiamat ada seorang nabi ya datang membawa bersama satu orang. Ada satu nabi membawa dua orang atau lebih. Lalu dipanggillah kaumnya. Lalu fayaqulu lahum hal ballaghakum hada. Lalu ditanya umatnya, wahai umatnya Nabi Fulan, apakah Nabi Fulan itu telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan pesan-pesan Allah? Fayaquluna la, mereka mengatakan tidak. Fayaqulu lahu, lalu dikatakan kepada dia, hal ballaghta qaumaka, apakah kamu sudah menyampaikan kepada kaummu, menyampaikan risalah kepada kaummu? Fayaqulu na'am, lalu dia katakan ya. Fayaqulu lahu man yashhadu laka, lalu dikatakan, karena ini di sidang ya, siapa yang bersaksi? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuh, lalu dia katakan Muhammad dan umatnya. Fayud'a bi Muhammadin wa ummatihi, lalu dipanggillah Muhammad dan umatnya. Fayaqulu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, kepada umatnya Muhammad, hal ballagha hadza qaumau, apakah nabi ini menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kaumnya? Fayaquluna, lalu kita umat Nabi Muhammad mengatakan na'am ya. Fayaqulu wa ma ilmukum, lalu ditanya, bagaimana kamu bisa tahu itu? Fayaquluna ja'ana nabiyuna, ya, datang, mereka mengatakan telah datang kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarana anna ar-rusula qad ballaghu, lalu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa semua rasul telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu artinya pesan. Nah, itulah Imam Ahmad katakan fadzalika qauluhu jalla wa ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Qala adlan, umat yang adil. Tengah-tengah itu adil, ya seimbang. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Ya, tadi yang saya bacakan itu tentang itu ya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tapi itu cukup ya. Ini kok sedikit. Ya, saya kira itu. Ya. Sedikit lagi. Iya. Ya, Gimana? silakan. Oh, Sedikit lagi Pak Ustadz, maksudnya Ya. yang tadi kan saya menanyakan di akhirat, kemudian Pak Ustadz bilang di dunia juga gitu ya Pak Ya. Ustadz. Nah itu Ya. kalau di dunia itu kita saksi kepada siapa gitu Pak Ustadz? Maksudnya kepada manusia lain gitu ya Pak Ustadz? Sekarang begini ya, ada kasus misalnya. Kasus Muhammad Kecai, Ibu tahu kan? Ya, Ustaz. Ya, yang mencemarkan agama. Tahu Ustaz. Tahu Muhammad Kecai yang mengatakan ini Oh iya Muhammad. tahu. Iya Pak Ustaz tahu. Penistaan agama Ustaz. Ya kan? Wah, dia pakai peci, pakai di sini ada lambang Garuda. Terus ada bendera merah putih. Wah, dia menghina-hina. Sekarang saya cari videonya sudah tidak ada. Ya, video penghinaan yang luar biasa. Sakit saya dengarnya. Dia katakan, umat Islam, rukun Islam itu tidak ada. Rukun Islam itu ada di kitab Kasyifatus saja. Ya, itu pelajaran saya SD itu. Mungkin dia baru tahunya kitab itu saja. Kitab Islam itu, wah. Ya, Ibu, kalau Islam ini, Masya Allah, ini Islam ini ilmu. Islam ini ilmu. Masya Allah, Ibu. Ini kalau saya kasih tahu Ibu ya. Ini maktabah. Ini ada 18.000 kitab ini. Ya, banyak sekali kitab dalam Islam.
Ya, tadi saya katakan ada satu kitab yang sampai 3 meter. Satu kitab sampai 3 meter. Ini isinya 18.000 kitab ini. Ini isinya 18.000 kitab. Dia kira Islam itu hanya dari Kasyifatus. Ya, dia katakan ini karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kitab Kasyifatus saja ini telah berdusta. Dalam Al-Quran tidak ada rukun Islam, dalam hadis tidak ada rukun Islam. Dia jangan lihat ratusan ribu orang. Ya, orang Islam banyak yang murtad gara-gara dia. Ya, dia hina-hina Nabi Muhammad. Ya, sebagai pendusta, sebagai orang yang hiperseks dan seterusnya. Oke, akhirnya dia masuk penjara. Nanti akan ada sidang-sidang nggak? Halo? Ada Ustaz. Iya, Pak Ustadz. Akan ada sidang-sidang yang dalam persidangan itu dibutuhkan saksi ahli. Iya, Pak Ustadz. Ya, Bu, saksi ahli. Ini di dunia aja nih. Tuh. Nggak bisa orang yang tidak tahu itu dia disaksi ahli. Iya. Ya, orang yang tahu tafsir. Benar nggak Muhammad Kecet itu mengatakan begitu? Benar nggak tidak perlu beriman kepada Muhammad, tidak ada namanya dalam Al-Quran? Benar nggak? Tuh. Orang awam, aduh, masanya sih tidak ada nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Pusing kan? Iya. Nggak ada ya nama Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran. Tuh. Terus yang ditanya saya katakan, memang tidak ada Muhammad bin Abdullah. Disebutnya Muhammad saja ada itu. Tuh. Tapi kalau standarnya iman itu harus nama bapaknya disebut juga. Tuh. Yesus tidak disebut nama bapaknya. Tuh. Nabi Musa tidak disebut nama bapaknya. Kenapa kepada Nabi Musa beriman, kepada Nabi Muhammad tidak beriman? Gara-gara tidak disebut namanya. Bisa dipahami Bu itu? Iya. Ya. Pak Ustadz. Oh, gitu. Ya, baik. Oke. Iya, jazakallah khairan Pak Ustadz Wah, iya. penjelasannya. Ya. Terima kasih Mbak Ira atas pertanyaannya. Mohon izin Pak Ustadz, apa bersedia satu pertanyaan lagi ya? Tadi ada Mbak Nani ya, jadi atau tidak ya untuk bertanya? Boleh, silakan. Saya juga. Oh, Mbak Ita. Mbak Ita, monggo. Saya udah ditanyain Mbak Ira dengan pertanyaan keduanya Mbak Ira itu. Oh iya, Soalnya tadi kan menanyakan mengenai saksi itu, maksudnya apa kita harus bersaksi kalau terhadap tetangga, saudara, keluarga kita yang non Muslim gitu, Pak Ustadz. Apa kita punya kewajiban menjadi saksi nanti, terus atau kalau kita misalnya berteman, bersilaturahim, terus kita minta mereka, kamu nanti jadi saksi aku ya bahwa aku orang baik gitu. Pak Ustadz. Iya, Ustadz, menyambung aja tadi, jadi mendengar uraian Ustadz itu kami atau kita yang jadi umat Nabi Muhammad ini adalah merasa sangat mulia ya Ustadz ya. Mulia sekali. Karena dengan Al-Quran yang sudah disempurnakan, yang paling sempurna itu kemudian kita nanti kalau mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, maka kita nanti akan dipanggil menjadi saksi itu tadi. Kalau Mbak Ira dan Mbak Nani tadi bilang untuk itu adalah contoh menjadi saksi di dunia. Nah, sementara siapakah yang akan dipanggil itu nanti yang akan menjadi saksi? Apakah semua umat Nabi Muhammad? Karena di sini tentunya orang yang hidup sekarang itu memang ya ada dua Ustadz ya, ada yang kafir dan ada juga yang beriman. Nah itu Ustadz, jadi siapakah atau begini, orang yang akan dipanggil menjadi saksi itu adakah persyaratan khusus, misalnya apakah hanya sekedar orang Islam atau dipanggil semua, seperti tadi, seperti contoh dari yang dibacakan, yang disampaikan Ustadz tentang Nabi Nuh itu. Sedangkan di sana aja ada yang berbohong gitu loh. Padahal mungkin Nabi Nuh itu sudah menyampaikan, hanya mereka tidak menerima. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua adalah mengenai surat Al-Baqarah ayat 143 ini adalah mengenai perpindahan kiblat ya Ustadz ya. Ya.
Nah, ini kira-kira selama sebelum dipindah itu berapa lama ini Rasul bisa berkiblat bersama-sama dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi? Itu Ustaz. Terima kasih. Kalau orang Nasrani kiblatnya ke ke arah timur ya, ya Bu? Ke timur. Matahari terbit. Ini ya. Matahari terbit. Baik. Ya. Jadi kiblat ke Baitul Maqdis itu 18 bulan selama 18 bulan di Madinah ya. Di Madinah 18 ya, ya. Itu cukup bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup menyedihkan. Ya biasanya kalau di Mekah itu kan ini Ka'bah, beliau menghadap Ka'bah, kesananya Baitul Maqdis, jadi dapat dua. Ya. Begitu di Madinah, Ka'bah di belakang dia. Ya, karena posisi Ka'bah kan di selatan Madinah. Ya. Ya, terus tentang ini ya, tentang apakah semua kita akan dipanggil untuk menjadi saksi? Ya, itu pengadilan-pengadilan di akhirat tuh ya tidak sesederhana kita berpikir, ya Bu, tidak sesederhana kita berpikir. Ya, ada manusia diadili, ada yang tidak diadili. Ya. Banyak orang-orang kafir nggak pakai diadili lagi, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nggak penting diadili mereka. Seperti banyak orang-orang beriman, ya tidak pakai diadili langsung masuk surga, banyak. Berapa jumlahnya? Banyak sekali pokoknya. Ya 70.000 orang, pangkat 70.000, pangkat 70.000, pangkat 70.000, banyak sekali. Ya, kriterianya apa? Itu kriteria itu yang harus kita ketahui. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada kan hadisnya, Ibu? Yes. Ya kan? Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun. Ya, wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab, apalagi diadili, nggak pakai. Adalah mereka yang tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, tidak tatayyur, tidak melakukan kai, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berapa banyak jumlahnya? Rasul katakan 70.000. Umar katakan, ya Rasulullah itu sedikit. Ya, untuk umatmu. Kenapa tidak minta lagi? Saya sudah minta kepada Allah. Dari 70.000 orang itu, setiap satu orang bertambah 70.000 lagi. Banyak kan? Apakah ya Rasulullah itu masih sedikit untuk umat? Kenapa tidak minta lagi? Saya sudah minta lagi kepada Allah. Dan Allah berikan untuk satu orang dari mereka yang sudah disebutkan ini, bercabang 70.000 lagi. Banyak. Banyak ya. Banyak. Ya, banyak orang yang tidak melakukan ruqyah dan minta diruqyah daripada yang melakukannya. Ya, Bu ya. Baik, saya kira itu Bu ya, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya, di pengadilan-pengadilan di akhirat itu. Ya. Mungkin masih ada dari ibu-ibu yang lain. Mami Iza. Ya silakan bagi yang ingin bertanya lagi atau aja mungkin lepas dari ini mungkin ada unek-unek yang belum dipahami. Silakan Ibu Subur, monggo Bu Subur. Ya, sudah cukup. Ya kan? Kalau sudah cukup, waktu juga sudah menjelang pukul 12 ya. Kita tutup aja atau bagaimana, Ustadz dan Bu Ita? Silakan aja. Memang sudah waktunya memang sudah habis ya. Hanya kita menyampaikan aja barangkali ada ibu-ibu yang ingin tidak. Rupanya sudah jelas. Oke. Ada kemungkinan Ustadz. Ini bagaimana? Apa yang mau ditanyain karena udah jelas atau? Ya, alhamdulillah. Baik. Oke, baik.
Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu dan pencerahan pada siang hari ini ya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Mohon maaf kepada Ustadz untuk membimbing, membacakan doa penutup. Kami persilahkan Pak Ustadz. Monggo. Allahumma shalli ala habibina asyrafil karim Maulana Muhammad. وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل سادتنا وصار سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأمامنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أينما المجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ولجميع أساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا وذريتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجمعنا بأنبيائك ورسلك ولا تحرمنا رؤية نبيك ورؤية وجه الكريم في الجنة يا ربنا إنك على كل شيء قدير وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz. Dan sebelum kita tutup kajian ini, marilah sama-sama kita membaca istighfar dan hamdalah sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul masjid. Astagfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dan khilaf. Jazakumullah. Keep istiqomah. Hamasalillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu semua.